Selamat pagi. Pertemuan kali ini Teknik Reservoir Minyak Bumi kita akan membahas tentang metode penentuan volume reservoir. Jadi bagaimana menghitung volume reservoir. Jadi belum menghitung minyak atau gas yang ada di reservoir, kita baru menghitung reservoirnya, volumenya. Nah, volume reservoir ini bisa digunakan atau bisa dilakukan manakala sudah terhitung atau sudah kita dapatkan yaitu peta isopahnya atau peta ketebalan dari reservoir tersebut. Nah, peta isopah itu juga sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, dan sebenarnya penentuan volume reservoir ini sedikit juga kemarin sudah saya singgung di pertemuan pada waktu pertemuan membahas peta isopah gitu ya. Jadi sedikit lebih detail nanti di sini ya, tapi paling tidak sama mirip-mirip dengan yang peta isopah. Baik, kita mulai terkait dengan metode penentuan volume reservoir. Jadi kalau kita lihat penentuan volume reservoir gitu, kalau kita baca-baca dasarnya adalah peta isopah gitu ya. Peta isopah itu yang dipakai adalah peta ketebalan. Nah, peta ketebalan yang dipakai dalam hal ini adalah net P isopah gitu ya. Jadi peta ketebalan atau peta ketebalan reservoir yang hanya dijenuhi oleh minyak gitu. Jadi kalau peta isopah itu keseluruhan dari ketebalan reservoirnya. Jadi nanti kalau net P-nya itu adalah reservoir yang dijenuhi minyak saja. Nanti kita hitung volumenya berapa. Nah, dengan kita sudah dapatkan peta isopah, kita dapatkan peta ketebalan reservoir, dalam inilah net P isopah. Yang dipakai metodenya ada dua kalau kita menurut Kraft dan Hawkins 1991 atau terbitan buku yang pertama itu tahun 1959 itu terkait dengan perhitungan volume reservoir. Ini kalau di Kraft atau di bukunya Applied Reservoir Engineering itu disebut sebagai volumetric. Kita hanya menghitung volumetric karena perhitungan nanti sumber daya gitu ya, atau perhitungan minyak dan gas bumi itu banyak metodenya. Jadi salah satunya kalau di geologi itu kita menggunakan metode volumetric. Nanti ada persamaan material balance gitu ya untuk perhitungannya. Tidak kita pelajari di sini, itu bagiannya dari orang-orang teknik perminyakan. Jadi kita hanya menghitung secara volumetrik. Ya mungkin nanti ketika kalian bekerja di perusahaan minyak gitu ya, itu akan berkolaborasi antara eh, geologis dengan reservoir engineering, baik dalam menentukan perhitungan porositas, kemudian perhitungan volume atau cadangan, itu harus berkolaborasi antara geologis itu dengan reservoir engineering. Nah, ini ada dua metode irisan, mendatar dan tegak. Jadi kalau yang dipakai metode irisan secara mendatar ini, jadi tubuh dari suatu reservoir itu kita potong secara mendatar begitu, dengan interval tertentu. Jadi misalnya dengan ketebalan tertentu, kita potong secara horizontal. Nah, kalau yang tegak, ya tubuh dari reservoir itu kita potong secara vertikal. Jadi kita potong-potong secara vertikal, baru nanti potongan kecil-kecil itu kita hitung volumenya dari potongan kecil yang banyak itu, kita jumlah, kita rata-rata. Yang horizontal slice-nya kan juga begitu. Itulah pentingnya ketika kita seorang geologis juga mempelajari geostatistik gitu ya, untuk menghitung seperti ini. Oke, kita masuk ke metode irisan mendatar gitu. Jadi kalau kita lihat di sini
persamaan yang biasa digunakan dalam menentukan volume reservoir dari peta net P isopak yang telah dilakukan pengukurannya dengan menggunakan planimeter. Jadi intinya sebenarnya adalah penentuan volume reservoir dengan menggunakan volumetrik itu kita mencari luas, kita mencari tebal. Jadi kalau luas kali tebal itu disebut sebagai volumenya, gitu ya. Oke, nah nanti kita lihat caranya planimetri. Oke, ini jadi ketika ada suatu tubuh reservoir, itu ada dua syarat. Kalau piramid, jadi kalau kita potong, gitu, ini suatu tubuh eh, reservoirnya, gitu ya, tubuh reservoirnya, kemudian diisi. Kalau ini ada oil water contact, berarti di sini adalah isinya minyak. Jadi yang dihitung nanti hanya sebatas di sini, tidak di bawah. Jadi tidak di bawah OWC itu tidak dihitung. Yang dihitung adalah dari OWC ini ke atas. Ya, kemudian nah inilah yang kita potong secara horizontal. Jadi kita potong secara horizontal. Kita slice secara horizontal begitu. Nah, ketika kita slice kita potong secara horizontal dengan tebal tertentu, misalnya 5 feet isopak itu, kenampakan dari antara yang bawah A0 ini dengan A1 itu bisa menampakkan dua bangun. Yang pertama adalah piramid, yang kedua adalah trapesium. Nah, bagaimana kita memakai, apakah kita memakai trapesium atau kita menggunakan piramid? Nah, ini ada syaratnya. Jadi kalau kita lihat di sini, AN plus 1 dibagi AN, kalau kurang dari setengah kita pakai rumus ini. Maksudnya begini, kalau AN plus 1, kalau ini paling bawah kan A0. A0. Nah, kalau di sini AN plus 1 ya berarti A0 plus 1. Berarti luasnya A0, A1 dibagi luasnya A0. Kalau hasilnya kurang dari setengah, kita pakai rumus ini. Tetapi kalau A1 ini, luas A1 ini dibagi luas A0 lebih dari setengah, itu baru kita menggunakan trapesium. Nah, terus Pak, bagaimana cara menghitung luasnya ini A0? Ini A0. A0 ini sebenarnya adalah OWC secara 3 dimensi. Jadi kalau kita ada reservoir mangkok begitu, batasnya OWC itu kan mutar gitu ya. Nah, yang mutar inilah yang kita hitung ini. Nah, penghitungan volume ini A0 itulah yang gunakan planimetri. Jadi ada alat untuk menghitung luas. Jadi kalau kita mulai dari sini, tinggal ngurutkan ini aja, ngurutkan garisnya ini, nanti kembali ke sini. Kalau yang planimeter digital, itu akan ketahuan langsung. Jadi ketika kita menghitung begini, mengurutkan ini dengan ada rodanya yang bisa 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 bergerak untuk yang eh, planimeter gitu. Nah, ketika roda ini bergerak gitu, nanti di layar digitalnya akan tergambar, terlihat berapa luasnya A0 ini. Kalau yang metode yang planimeter manual, sebelum kita menjalankan planimeter, ya alatnya yang menghitung itu harus dinolkan dulu semua, dinolkan dulu. Jadi seperti nah kalau planimeter digital itu kayak stopwatch gitu. Ketika kita jalan, ketika kita di sini 0000, terus kemungkinan kita jalankan dia akan menghitung sendiri. Nah, tapi kalau planimeter itu ada semacam kayak orang ukur jalan begitu, di sini ada angka-angkanya, ketika dia jalan ini kan berputar. Nah, ketika berputar nanti balik lagi ke sini, hasilnya berapa. Itulah luasnya. Kemudian luas A1 yang dihitung hanya A1 saja, tidak A0. Gitu. Nah, nanti ketika kita ketemu A0, ketemu A1 dulu misalnya,
Kalau kita mau hitung antara A0 nanti volume antara A0 dan A1, kita hitung dulu luas A1 nanti dibagi luas A0 berapa. Karena bisa saja nanti yang bagian bawah ini dengan menggunakan trapesium, tapi nanti yang bagian atas ini kita menggunakan rumus yang piramid ini. Ya, karena ini syaratnya. Ini syaratnya. Nanti kita lihat. Nah, kalau misalnya kita pakai piramid, ini pakai rumusnya adalah yang ini. Kalau misalnya antara luas A0 luas A1 dibagi A0 misalnya kurang dari setengah, kita pakai ini. Nah, tinggal kita masukkan saja ke rumus ini. Volume reservoirnya berarti di sini A0, luas A0 ini ditambah luas A1 ditambah akar dari luas A0 kali luas A1 akar. Nah, nanti hasilnya akan ketemu volumenya. Itu baru volume antara A0 dan A1. Nanti kita hitung juga antara A1 dan A2. Kita hitung juga antara A2 dan A3. Kita hitung juga antara A3 dan A4. Kita hitung juga antara A4 dan A5 yang terakhir di sini. Ya, di situ yang kita hitung. Jadi eh, itu gunanya Pak, mengapa tidak langsung, Pak? Misalnya nih, nggak usah pakai A0, A1, nggak usah pakai A1, A2, tapi dari A0 sampai A5. Bisa, tetapi biasanya nanti harganya jauh tidak akurat. Ya, semakin banyak irisannya, semakin tipis, itu kan ibaratnya semakin mendekati dari eh, volumenya. Oke, misalnya ini, kalau kalau apa pengen detail lagi, pengen lebih jauh lebih akurat, ya ini interval ini dirubah menjadi misalnya 2 feet atau 1 feet gitu. Nah, ketika kita slice 1 feet gitu kan, lama-lama kena juga di sini. Nah, semakin akurat datanya. Tapi bisa saja misalnya kita hanya Pak, saya mau pakai A0 sampai A0 dan A5 saja, Pak. Jadi A0-nya ini, A5-nya ini jadi A1 saja. Bisa, tapi hasilnya tidak akurat. Ya, karena di sini kan masih ini kalau A5 itu kan ibaratnya baru sampai sini. Yang di sini kan nggak terhitung ini. Nah, berarti ada yang kurang. Nah, artinya semakin yang di sini slice-nya ini semakin kerapatannya semakin tinggi, hasilnya juga akan semakin mendekati volume dari reservoir yang dijenuhi oleh minyak. Itu. Oke, ini yang horizontal bisa dengan menggunakan dua metode perhitungan, piramid dan trapesium, tergantung nanti tadi perbandingan syaratnya ini harus terpenuhi dulu. Ini kalau kapan kita harus pakai trapesium, kapan harus kita piramid, ini harus terpenuhi dulu. Jadi kita hitung dulu baru kita, oh ini menggunakan rumus trapesium, oh ini yang bagian ini menggunakan trapesium, yang ini menggunakan piramid nanti. Sehingga hasilnya akan seperti ini. Perhatikan di sini, nih tadi antara A0 dan A1 ya luas A0 gitu ya, ya kosong karena kan tidak punya ketebalan. Dia itu perhitungan pertama. Mulai dari A0 dan A1. Luasnya ini, luas A1 ini kalau dibuat area akre atau eh, agrofood ya, ini. Nah, tinggal ini luas A1 dibagi A0 ini berapa? Coba kita hitung antara luas A1 dibagi A0. Jadi kalau kita lihat di situ misalnya luas A1 375, 375 dibagi kalau yang luas A0-nya 450, hasilnya 0,8. Nah, 0,8 kalau kita lihat berarti kita pakai trapesium. Ini ya, jadi kita pakai trapesium. Karena hasilnya antara luas ini, nah ini kan trapesium nih. Kita jangan lihat ini dulu. Ini kita lihat caranya menentukan yang di sini trapesium. Nah, ini dibagi ini hasilnya berapa? Ternyata ini dibagi ini hasilnya ini 0,83. Nih, 83 interval fitnya 5. Nah, kita pakai rumus trapezoid. Nah, ketika pakai rumus trapezoid, tinggal kita masukkan.
Ya, trapezoid ini ya tinggal luas A0 ditambah A1, ini tebalnya 5, gitu. Nanti hasilnya akan di sini. Kemudian A1 dan A2, ya kita hitung lagi, 303 dibagi 375, hasilnya berapa? Ini 0,8. Ini masih 0,8 trapezoid. Ini volumenya. Dan seterusnya sampai A6 atau 0, A5 dan A6-nya adalah 0, 0, 0, 0, di sini 9. Kita jumlahkan, inilah total volume agrofit dari reservoirnya. Itu ya belum minyaknya, berarti belum total yang ada di minyak, karena nanti perhitungan untuk yang di volume minyak dan atau volume gas, nanti ada perhitungannya sendiri. Kita baru mendapatkan volume reservoir atau V-bulk-nya dari reservoir. Ini kalau yang metode horizontal dengan 2 rumus, tergantung syaratnya, bisa menggunakan trapesium, bisa menggunakan piramid. Nah, persamaan piramid ini sebenarnya menggunakan memberikan hasil yang akurat karena mudah gitu. Jadi tadi yang piramid ini piramid jauh lebih mudah karena ini ya rumusnya begini jauh lebih akurat rumusnya ini. Nah, persamaan trapezoid itu sebenarnya di awal perhitungan dulu di waktu waktu dipublikasikan pertama kali atau disampaikan pertama kali memberikan error yang sekitar 2%. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau horizontal slide perbedaan, di sini tulisannya ini sambil dari Graufen Hawking gitu. Perbedaan antara vertical slice dan horizontal slice adalah 1%. Jadi nanti kita lihat, ini kan horizontal slice, hasilnya volume 6713. Nanti kita bandingkan dengan perhitungan volume metode irisan tegak. Ada nggak perbandingannya? Ada nggak perbedaannya? Hasilnya. Ini metode irisan tegak. Jadi metode irisan tegak, oh ya sedikit kembali, mumpung ingat. Gitu. Ya di sini sedikit saya koreksi terkait dengan rumus ya. Kalau yang pada waktu kita pertemuan isopah gitu, saya menyampaikan sedikit salah rumus, menyampaikan salah rumus. Ini yang benar ketika saya baca kembali di bukunya Kraft Hawking gitu ya. Ini Kraft Hawking ternyata yang pada waktu rumus saya sampaikan di peta isopak itu salah. Jadi kalau yang di NetP, yang di isopak kemarin, di sini adalah akar pangkat 3. Gitu ya, akar pangkat 3 H kali ini bla 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 bla. Gitu. Nah, itu salah dan ini saya koreksi gitu ya, saya koreksi. Saya mohon maaf kemarin ada kesalahan ketika uh, penjelasan di pertemuan isopak. Ini yang benar. Jadi memakai rumus yang ini kalau kita menghitung volume piramid, volume trapesium, nah, volume trapesium kemarin juga salah karena di rumus yang saya sampaikan itu adalah akar di sini, akar. Akar di dalamnya ada H ditambah ini bla 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 bla. Ini salah ya, dan trapesium yang kita pakai rumus yang ini. Ini sudah saya koreksi. Jadi nanti kedepannya ketika kalian perhitungan trapesium dan piramid, gunakanlah rumus yang ini. Ini sudah benar dan di Kraft Hawking juga rumusnya seperti ini ya. Mohon maaf kemarin ada kesalahan penyampaian rumus pada waktu pembahasan peta isopah. Oke, saya lanjutkan. Sekarang metode irisan tegak gitu. Metode irisan tegak itu ya tadi kalau misalnya ini ada apa namanya volume reservoir, kita motongnya begini. Itu yang diiris secara tegak. Nah, kadang orang nyebutnya sebagai metode donat karena area individunya digunakan untuk menentukan volume reservoir yang
yang jatuh antara garis suksesi isopak yang sering muncul dalam bentuk donat. Metode ini dianggap lebih membingungkan daripada metode irisan mendatar. Secara praktis bila peta isopak memiliki simbol area dan tebal dan tipis. Jadi sedikit membingungkan memang. Nanti karena pengirisan ini secara tegak itu bisa tidak sama antara irisan yang satu dengan irisan yang lain. Gitu. Tapi kalau yang horizontal slice kan sudah kita tentukan ini mau dipotong pakai pemotongan tebal berapa, misalnya 1 feet, 2 feet, atau 5 feet. Gitu. Nah kalau yang tegak tidak. Nanti kita lihat irisan yang secara tegak. Untuk volumenya, kalau sebenarnya kalau rumus volumenya yang tegak itu jauh lebih simpel gitu. Ini hanya penjumlahan aja antara tebal, luas awal dikurangi luas akhir dikalikan, kemudian jumlah sampai terakhir sampai berapa irisan gitu. Nanti tinggal dijumlahkan. Ya, ini hanya ini keterangannya gitu. Kalau rumusnya jauh lebih simpel dibanding ini, tapi lebih membingungkan karena nanti yang di sini nih hanya ini atau T-nya tebal. Ini kan tebalnya ya. Kalau ini ya ini H, ini tebal. Ini. Kemudian ini kalau misalnya kita lihat ini yang tadi ada kesalahan error 1%. Nah inilah. Jadi ketika kalau memotong ini kan bisa saja ketebalan di sini hanya 7,5 feet, di sini ada 17 feet, kemudian ini ada 27. Ini ada 22 itu. 22,5, kemudian ini 12,5. Jadi tinggal kita masukkan ini. Nah, yang A0 ya luas sama, ini luasnya, ini ya, luasnya. Kemudian A1 juga luasnya. Nggak ada syarat seperti tadi kita mau pakai yang piramid atau trapesium gitu, nggak ada syarat. Kita tinggal hitung luasnya saja. Ini A1, A0, A1 berapa gitu ya. Kemudian kita lihat di sini. Jadi kita hanya perbedaannya ini dengan ini, perbedaannya ketika areanya 475, 450, ini 375. Ini perbedaannya adalah 75. 75. Kemudian ini perbedaannya kalau ini 72. Nah ini perbedaan ketebalannya ini. Ini kan ada 7,5, ini ada 2,5 gitu. Ini ada 2,5, ini 7,5. Ini 2,5 antara A1 dan A2, ini 7,5. Gitu. Nah ternyata kalau secara vertikal hasilnya memang jauh lebih tinggi, gitu ya. Ya 6.772. Kalau yang horizontal tadi kan 6.713. Nah itulah adanya perbedaan 1% itu tadi. Tapi kan ya sebenarnya eh, hasilnya jauh lebih tinggi dengan menggunakan vertikal. Tapi nanti ketika perhitungannya ini yang mungkin akan membingungkan. Membingungkan. Ini perbedaan-perbedaan ketebalan ini antara A0 dan A1 gitu ya di sini. Kemudian A1 dan A2 kan di sini. Kemudian yang di sini adalah A3 dan A2 dan A3. Sementara di sini berbeda lagi. Karena kan motongnya begitu antara motong yang ujung di sini dengan di sini gitu. Nah, ini yang ujung di sini dan ujung di sini, ujung di sini dengan ujung sini kita anggap sebagai A0 dan A1 gitu kan. Tapi ini ada perbedaan gitu, Pak. Karena volume lengkungan dari si reservoir kan bisa saja berbeda. Ya, lengkungannya kalau seperti ini enak gitu, lengkungannya simetris gitu. Tapi kalau lengkungannya tidak simetris gitu, atau tebalnya di sini berbeda, otomatis ketika kita men-slice A0 dan A1, itu kan juga berbeda antara yang di sini dengan yang di sini. Gitu. Itu maksudnya yang membingungkan itu. Karena ini kan tadi tebal tipisnya tadi. Berbeda dengan slice eh, secara horizontal. Secara horizontal kan kita bisa tentukan ya kita tebalnya sama nih. Misalnya kita anggap irisannya sama. Tetapi kalau ini kita samakan kan nggak bisa karena tergantung
tadi, misalnya reservoirnya tidak simetris, gitu. Jadi tebalnya tidak sama, tebalnya tidak sama. Misalnya begini, ini ya begini, terus ini tebalnya begini. Nah, jadi ketika kita slice di sini, dengan di sini, dan di sini kan berbeda. Misal di sini UWC-nya gitu, maaf ini agak harusnya lurus gitu ya. Nah, ini akan berbeda antara slice yang di sini dengan yang di sini kan berbeda. Yang di sini dengan yang di sini berbeda. Di sini dengan yang di sini berbeda. Itu maksudnya ya, terkait dengan eh, tadi membingungkan gitu ya. Memang hasilnya akan jauh lebih besar. Hasilnya akan jauh lebih besar. Tapi kalau eh, kalian rasa anggap misalnya jauh lebih mudah menggunakan vertikal ya silakan. Gitu. Kalau saya tidak harus saklek, misalnya kalian harus ngitungnya pakai horizontal tidak. Nanti tergantung kalian. Itu pun nanti kalau kalian sudah bekerja itu akan berbeda lagi perhitungannya. Tinggal kita masukkan rumus saja, tinggal di enter udah keluar. Tapi kalian paling tidak filosofinya atau secara manual menghitungnya harus paham gitu. Jadi ketika nanti kalian bekerja, ini kok bisa begini? Oh, begini Pak caranya. Gitu. Jadi metode manualnya atau cara menghitungnya atau filosofinya menghitung secara geologi seperti ini. Ya, jadi ini akan ada perbedaan kan tadi. Ini ya yang vertikal 6772. Kita perhatikan di sini 6713. Yang horizontal jauh lebih kecil dibanding ini. Nah, makanya ini ada perbedaan antara horizontal dan vertikal ini sekitar 1%. Ya, sekitar 1%. Nah, nanti ketika setelah ketemu volume reservoirnya, baru kita hitung minyak atau gasnya. Ini ada OOIP, ini original oil in place, atau minyak yang memang ada di reservoir. Atau gas, ini original gas in place. Jadi, ya gas atau minyak yang ada di reservoir, itu yang kita hitung. Makanya disebut sebagai OOIP. Nah, ketika kita tadi menghitung volume reservoir, sebenarnya yang eh, kita hitung tadi itulah yang ini. Itu. Ini kalau minyak, ini untuk yang gas. Gitu. Jadi volume reservoir yang kita hitung itu nanti masih dimasukkan lagi ke rumus ini. Jadi kalau ini konversinya untuk menjadi eh, million-million barrel, gitu ya, misalnya million barrel ini kalau minyak itu ada konstanta 7758. Jadi kalau ini dikalikan ini kan hanya akrofit. Akrofit akrofit nanti untuk merubah akrofit ke barrel oil itu kalau minyak ya 7758. Jadi rumusnya inilah yang kita gunakan untuk menghitung jumlah minyak yang ada di reservoir yang reservoirnya tadi kita hitung. Jadi 77 kali 7758 kali volume reservoir yang tadi kita hitung dengan menggunakan net P isopah, kemudian dikalikan dengan porositas. Ini porositas. Misalnya porositasnya 22%, nanti dimasukkan di sini adalah 0,22. Jadi sudah kita hitung ke desimalnya. Kemudian dikalikan lagi dengan tingkat kejenuhan air di situ. Misalnya ini 1 dikurangi SW. SW-nya berapa? Saturation water-nya berapa? Kalau saturation water-nya 23%, itu ya ini dirubah lagi desimal gini. Karena ini kan konstantanya 1 dikurangi. Berarti kalau 23% berarti 0,23. Ya. Ingat porositas yang ada di perhitungan di sini, di rumus ini, dan saturation water
harus dibuat desimal dulu. Kalau misalnya 23%, ya 0,23. Atau 22%, 0,22. Baru dibagi dengan ini yang namanya formation volume factor, gitu ya. Faktor volume formasi. Kalau di minyak itu BOI, kalau di gas itu BGI. Nah, berbeda nanti BOI dan BGI. Nanti biasanya kalau misalnya diperhitungan, ya kita tinggal lihat textbooknya BOI-nya berapa. Nah, kita sudah dapat volume reservoir, porositasnya sudah kita dapatkan, saturation water-nya kita sudah dapatkan, formation volume factor-nya untuk minyak kita sudah dapatkan. Nah, kita bisa mendapatkan OOIP-nya berapa. Hasilnya nanti ya misalnya million barrel oil gitu ya. Kemudian kalau gas sama, jadi volume reservoir yang kita hitung tadi dengan menggunakan isopak dikalikan dengan 43560, ini konstanta untuk di gas, dikalikan volume reservoir, dikalikan volume reservoir, dikalikan porositas dan saturation water dibagi dengan formation volume factor untuk gas. Nah, ini perhatikan eh, satuannya ya. Selama ini kalau saya lihat dalam perhitungan itu eh, satuan tidak pernah ditulis gitu. Ya ketemunya volume reservoir misalnya 235, udah ini foto 235 apa, sentimeter kubik, meter kubik atau apa gitu. Nah, ini harus diingat. Ini kan ada aggregate, porositas persen, saturation persen, kemudian BOI-nya ini. Nah, ini konstanta converted dari aggregate to barrel atau cubic feet. Kalau gas nanti satuannya adalah cubic feet. Jadi ini konstanta ini adalah untuk merubah. Yang ini 7758 itu untuk merubah dari ini aggregate to barrel. Kalau yang ini merubah dari aggregate to cubic feet. Jadi kalau yang ini nanti bisa saja satuannya million, million, standar, kubik feet. Tapi kalau yang ini nanti bisa million, million barrel. Itu ya. Jadi jangan lupa satuannya ketika sudah menghitung. Nah, yang ini nanti porositas dan saturation water itu ada namanya porositas yang terboboti. Jadi tidak artinya sebenarnya porositasnya itu di batu pasir tidak sama semua. Batu pasir dalam satu layer itu bisa saja eh, porositasnya berbeda-beda. Nah, kalau kita dalam perhitungan untuk bisa meyakinkan perhitungan porositas yang ini tadi, porositas yang ini tadi, ini kita ibaratkan dengan porositas terboboti. Demikian juga untuk yang saturation water. Jadi tingkat kejenuhan air di masing-masing reservoir itu kan tidak sama. Misalnya dalam satu reservoir itu antara antara yang bagian kiri dan kanan kemungkinan tidak sama kejenuhan airnya. Nah, untuk bisa eh, meyakinkan atau oh ya paling tidak mendekati keadaan sebenarnya di reservoir, nah kita menggunakan ini porositas yang namanya porositas terboboti dan saturation water terboboti. Jadi kita hitung net send-nya, ya ini net send, jadi jumlah reservoir yang pasir semuanya, net send-nya, ini sigma net send, dikali porositasnya, dibagi net send. Nah, baru nanti hasilnya porositas yang terboboti inilah kita masukkan ke porositas ini. Ya, kita masukkan ke porositas ini. Demikian juga yang saturation water. Saturation water yang terboboti. Artinya net send dikali porositas, dikalikan saturation water, dibagi net send, sigma net send kali porositas. Ketika kita sudah ketemu hasilnya di sini, baru SW yang terboboti kita masukkan di sini. Jadi agar mendekati
harga yang atau mendekati minyak atau gas yang benar-benar ada di dalam reservoir tersebut. Ya, begitu. Oke, baik itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan metode penentuan reservoir dengan menggunakan metode irisan horizontal. Horizontal bisa dibagi menjadi dua, yang secara trapesium atau piramid, gitu ya. Kemudian kalau yang vertikal, dan ketika kita sudah mendapatkan volume reservoir dengan menggunakan peta isopak tadi, baru kita hitungkan, kita masukkan ke rumus original oil in place (OOIP) atau OGIP-nya, original gas in place. Dari situ kita bisa mendapatkan nanti volume minyak atau gas yang ada di dalam reservoir. Terima kasih atas perhatiannya.